Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi membahas materi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 bab 2 atau tema 2 tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian B, mobilitas sosial. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, maka peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan keragaman dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nah, kita awali dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana dinamika kependudukan di Indonesia? Nah, dinamika kependudukan di Indonesia tentunya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dinamika penduduk. Di antaranya yang pertama adalah angka kelahiran atau natalitas. Angka kelahiran atau natalitas merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1.000 penduduk per tahun. Angka kelahiran dapat dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama bisa dikatakan tinggi jika angka kelahiran berkisar lebih dari 30 per tahun. Yang kedua bisa dikatakan sedang jika angka kelahiran berkisar 20 sampai 30 per tahun. Yang ketiga yaitu bisa dikatakan rendah jika angka kelahiran berkisar kurang dari 20 per tahun. Adapun faktor yang kedua adalah angka kematian atau mortalitas. Nah, angka kematian atau mortalitas merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1.000 penduduk per tahun. Yang ketiga adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi yakni suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, itu adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adanya dinamika kependudukan atau penduduk. Yang pertama adalah angka kelahiran atau disebut juga dengan natalitas. Yang kedua adalah angka kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga adalah perpindahan penduduk atau disebut juga dengan migrasi. Yang berikutnya adalah piramida penduduk. Nah, berdasarkan umur, jenis kelamin, dan karakteristik penduduk suatu daerah atau negara, terdapat 3 jenis piramida penduduk, yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif, yang kedua piramida penduduk dewasa atau stasioner, dan yang ketiga adalah piramida penduduk tua atau konstruktif. Mari kita bahas dari ketiga jenis piramida penduduk tersebut. Nah, yang pertama, piramida penduduk muda atau ekspansif. Piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah tertentu di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah sehingga wilayah tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Contohnya adalah negara yang sedang berkembang seperti negara kita yaitu negara Indonesia, negara tetangga yaitu Malaysia, Filipina, dan juga India. Adapun yang kedua yaitu piramida penduduk dewasa atau stasioner. Nah, piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang seimbang antara angka kelahiran dan angka kematian. Jenis piramida ini dapat ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat dan juga Inggris. Adapun piramida yang ketiga adalah piramida penduduk tua atau konstruktif. Nah, piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah yang mana angka kelahiran mengalami penurunan dengan tingkat kematian yang rendah adalah contohnya negara Jerman. Nah, itulah adalah 3 bentuk piramida penduduk. Yang pertama adalah piramida penduduk muda atau ekspansif, yang kedua piramida penduduk dewasa atau stasioner, yang ketiga adalah piramida penduduk tua atau konstruktif. Nah, yang berikutnya adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Komposisi penduduk dalam suatu negara dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam pembangunan.
Yang berikutnya adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, pertumbuhan penduduk yang cepat akan menyebabkan kondisi sebagai berikut. Di antaranya yang pertama adalah pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, yaitu komposisi penduduk kurang menguntungkan karena disebabkan banyak usia muda yang kurang produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi. Banyak yang beranggapan kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Yang berikutnya adalah menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana bentuk keragaman masyarakat Indonesia? Nah, berdasarkan fakta adanya beberapa budaya, suku bangsa, dan pekerjaan masyarakat Indonesia, maka dapat dikatakan masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Nah, kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas ini berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia berarti sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Keberagaman budaya memberikan manfaat besar bagi bangsa kita, misalnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya pembendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan pariwisata yang ada di negara kita yang dapat mendatangkan devisa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya manusia di masing-masing daerah dapat pula dijadikan sebagai acuan bagi pembangunan nasional. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih proses mobilitas sosial di Indonesia? Atau apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial adalah yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, apa sih kalau kita gabungkan pengertian dari mobilitas dan juga sosial? Nah, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, merupakan mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Setelah tadi kita memahami pengertian dari pengertian mobilitas sosial, yang kedua yang berikutnya adalah bagaimana sih dari bentuk-bentuk mobilitas sosial itu. Nah, berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lainnya yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. Yang kedua adalah mobilitas horizontal. Nah, mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Dalam mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Yang ketiga, saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran yang dapat mengubah status seseorang. Berikut ini merupakan contoh saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan.
pendidikan merupakan saluran untuk mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Yang kedua, selain pendidikan, ada organisasi politik. Nah, saluran ini banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Organisasi politik memungkinkan seseorang untuk meningkatkan statusnya dalam kehidupan. Adapun yang ketiga, yaitu organisasi ekonomi. Nah, organisasi yang bergerak dalam bidang perusahaan maupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Adapun yang keempat adalah organisasi profesi. Nah, organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal, contohnya Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. Kamu dapat menemukan berbagai organisasi profesi yang ada di negara kita. Nah, itulah beberapa contoh dari saluran-saluran mobilitas sosial, di antaranya tadi ada pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, serta organisasi profesi. Nah, yang berikutnya adalah dampak dari mobilitas sosial. Bagaimana dampak positif terjadinya mobilitas sosial? Maka berikut ini beberapa dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Nah, yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Tentunya akan lebih terbuka kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain, menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju dalam berprestasi agar memperoleh status yang lebih tinggi. Nah, selain mendorong seseorang untuk lebih maju, yang kedua tentunya mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Adapun yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat maka dapat meningkatkan integrasi sosial. Misalnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai, dan norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru. Nah, itulah dampak dari adanya mobilitas sosial yang bersifat positif. Adanya mobilitas sosial diantaranya yang pertama mendorong seseorang untuk lebih maju, yang kedua mempercepat tingkat perubahan sosial, yang ketiga tentunya dapat meningkatkan integrasi sosial. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.